she messing with your head. Hai semuanya, perkenalkan saya dan juga teman-teman saya, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, program studi administrasi bisnis kelas AB3G. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai kearsipan. Sebelum kami membahas materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yunita Saktika Borsimajuta. Saya akan membahas materi mengenai pengertian arsip, jenis, dan serta peralatan arsip. Nama saya Yuni Sofia. Saya akan membahas mengenai tujuan kearsipan dan permasalahan kearsipan. Halo teman-teman semua, saya Evelyn Beskapu sendiri. Saya akan membahas tentang asas pengelolaan arsip dan upaya penanggulangan masalah kearsipan. Perkenalkan, nama saya Rasi Topul dari kelas AB3G. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kearsipan. Perkenalkan, nama saya Nisa Mia Teresa Siregar, saya dari kelas 3G. Saya Susanti Damanik. Saya akan membahas materi yang pertama syarat arsip dan yang kedua itu ialah pengertian dari kearsipan. Pengertian arsip. Secara etimologi, kata arsip berasal dari bahasa Yunani, Krit, yaitu arkeum yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Kata arsip dalam bahasa Latin disebut velum atau bundel yang artinya tali atau benang, di mana tali ini digunakan untuk mengikat kumpulan warkat surat sehingga arsip-arsip itu mudah digunakan. Selanjutnya, pengertian arsip menurut beberapa sumber. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Administrasi, arsip adalah segenap warkat dari suatu organisasi kenegaraan atau badan swasta yang diadakan dalam penyelenggaraan kegiatan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1771, arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah dan dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Yang ketiga, menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN menyatakan bahwa arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptaannya. Yang keempat, menurut Kamus Administrasi Perkantoran, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, terencana, karena mempunyai nilai sesuatu agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Dapat disimpulkan bahwa arsip adalah kumpulan data, warkat, surat, naskah berupa kertas, berkas, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala bentuk dan sifatnya yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah, swasta, perorangan yang mempunyai kegunaan yang disusun menurut sistem tertentu untuk mempermudah dalam menyimpan dan menemukan kembali dengan cepat dan tepat. Jenis-jenis arsip. Arsip menurut objek atau isinya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu arsip kepegawaian, contohnya daftar riwayat hidup pegawai. Arsip keuangan, contohnya laporan keuangan. Arsip pemasaran, contohnya surat penawaran. Daftar pendidikan, contohnya kurikulum. Arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Menurut bentuk dan wujud fisiknya, arsip dapat dibedakan menjadi surat, contohnya naskah perjanjian atau kontrak, pita rekaman, mikrofilm, disket, kompas disk, flash disk. Arsip menurut nilai gunanya terdapat 7, yaitu arsip bernilai informasi, contohnya pengumuman, arsip bernilai administrasi, contohnya ketentuan-ketentuan organisasi. Arsip bernilai hukum, contohnya akta pendirian perusahaan. Arsip bernilai sejarah, contohnya laporan tahunan. Arsip bernilai ilmiah, contohnya hasil penelitian. Arsip bernilai keuangan, contohnya kwitansi. Arsip bernilai pendidikan, contohnya karya ilmiah para ahli. Arsip menurut sifat kepentingannya. Arsip menurut sifat kepentingannya.
Arsip menurut sifat kepentingannya ada beberapa macam, yaitu arsip tak berguna, contohnya surat undangan dan memo. Arsip berguna, contohnya presentasi pegawai. Arsip penting, contohnya surat keputusan. Arsip vital, contohnya akta pendirian perusahaan. Arsip menurut fungsinya. Terdapat dua arsip menurut fungsinya, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip menurut tempat atau tingkat pengelolaannya dibedakan menjadi arsip pusat, arsip unit, arsip menurut keasliannya, yaitu arsip asli, arsip tembusan, dan arsip salinan. Arsip menurut kekuatan hukum, yaitu arsip autentik, yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dan tinta, bukan fotokopi atau film. Yang kedua, arsip tidak autentik, yaitu arsip yang di atasnya tidak terdapat tanda tangan. Jenis-jenis peralatan kearsipan. Dengan banyaknya dokumen yang harus didokumentasikan, peralatan kearsipan sangatlah dibutuhkan untuk setiap perusahaan. Berikut ini adalah beberapa jenis peralatan kearsipan. Yang pertama, filing cabinet, yaitu peralatan kearsipan yang bisa digunakan untuk menyimpan berkas-berkas ke dalam laci. Yang kedua, rotary. Rotary adalah alat kearsipan untuk menaruh berkas dan bisa bergerak secara berputar. Yang ketiga, lemari arsip. Lemari arsip ini mempunyai fungsi sama seperti filing cabinet, namun bentuknya lebih mirip dengan kealamarian pakaian. Yang keempat, rak arsip. Rak arsip adalah alat pengarsipan dengan menyusun berkas secara lateral. Yang kelima, map arsip atau map folder adalah alat yang digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang tidak terlalu banyak. Yang keenam, ordner adalah map atau folder, yakni untuk menyimpan berbagai surat atau dokumen. Yang ketujuh, stapler adalah alat untuk menyatukan beberapa lembar kertas dengan mengikat isi dari staples. Yang ke-8, perforator, yaitu alat yang biasanya digunakan untuk membuat lubang di tepi kertas. Yang ke-9, label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada pengelompokan kertas, lalu dapat ditempelkan pada bagian folder. Yang ke-10, alat sortir adalah alat yang biasanya digunakan untuk memisahkan surat-surat untuk disimpan ke folder masing-masing. Yang ke-11, guide adalah lembaran kertas yang digunakan untuk sekat atau pemisah bagian-bagian dokumen. Yang ke-12, numerator, yaitu jenis peralatan kearsipan yang dibutuhkan untuk membubuhkan nomor-nomor pada lembar dokumen. Yang ke-13, stop map folio adalah alat kearsipan seperti map folder berbahan dasar kertas. Yang ke-14, map Snellhector, yaitu jenis kertas dan jenis plastik. Yang ke-15, hanging map adalah sebuah map yang memiliki kaitan di atasnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang peranan arsip, yang kedua, fungsi arsip, yang ketiga, nilai guna arsip. Pertama, kita akan masuk ke peranan arsip. Peranan arsip dapat disimpulkan menjadi 5 peranan arsip. Yang pertama, alat utama ingat organisasi. Yang kedua, bahan atau alat pembuktian. Yang ketiga, bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Keempat, barometer kegiatan suatu organisasi, mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. Yang keempat, bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi arsip. Fungsi arsip menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dibedakan menjadi 2, yaitu
arsip dinamis, yang kedua arsip statis. Kita akan masuk ke arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis menurut fungsi dan kegunaannya dibedakan menjadi arsip aktif, arsip semi-aktif, dan arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip-arsip yang masih dipergunakan bagi kelangsungan kerja. Sedangkan arsip semi-aktif adalah arsip-arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai arsip-arsip yang masih dipergunakan bagi kelangsungan kerja. Sedangkan arsip semi-aktif adalah arsip-arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun dalam masa transisi antara arsip aktif dan inaktif. Selanjutnya arsip inaktif atau arsip semi-statis adalah arsip-arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Arsip statis ini merupakan pertanggungjawaban nasional bagi kegiatan pemerintah dan nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya kita akan masuk ke nilai guna arsip. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan penggunaan arsip. Nilai guna arsip ada dua, nilai guna primer dan yang kedua nilai guna sekunder. Kita pertama masuk ke nilai guna primer. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi penciptaan arsip itu sendiri, meliputi yang pertama, nilai guna administrasi. Nilai guna administrasi dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan prosedur yang masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berlaku pada suatu organisasi. Yang kedua, nilai guna keuangan. Nilai guna keuangan arsip prosedur yang masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berlaku pada suatu organisasi. Yang kedua, nilai guna keuangan. Nilai guna keuangan arsip bernilai guna keuangan apabila arsip tersebut berisikan segala sesuatu transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga, nilai guna hukum. Nilai kegunaan hukum mengandung pengertian bahwa arsip tersebut memberikan informasi-informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian di bidang hukum. Yang keempat, nilai guna ilmiah dan teknologi. Arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil dari penelitian terapat. Yang kedua, nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan perusahaan atau kepentingan umum di luar perusahaan pencipta arsip dan berguna sebagai bahan bukti serta pertanggungjawaban, meliputi yang A, nilai guna kebuktian. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana suatu instansi diciptakan, dikembangkan, diatasi, fungsi, dan tugasnya serta hasil atau akibat dari tugas kegiatannya itu. Dan yang B adalah nilai guna informasional. Adalah arsip yang bernilai guna informasional, arsip yang mengandung berbagai kepentingan bagi penelitian dan sejarah. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Susanti Damani ingin melanjutkan presentasi kami yang masuk materi yang pertama syarat arsip, yang kedua pengertian dari kearsipan. Syarat arsip. Arsip adalah himpunan lembar tertulis, catatan-catatan tertulis yang disebut dengan warkat, yang harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, merupakan kumpulan warkat, yaitu data, file, atau dokumen yang sangat-sangat penting. Yang kedua itu ialah mempunyai nilai guna, yang diartikan sebagai mempunyai nilai guna atas manfaat yang didapatkan dari arsip tersebut. Yang ketiga itu disimpan menurut sistem tertentu, yaitu kalau penyimpanan arsip itu memiliki cara penyimpanannya memiliki dengan sistem-sistem cara tertentu. Yang keempat, apabila diperlukan dapat ditemukan secara tepat dan cepat. Oleh sebab itu sangat mempermudah untuk pekerjaan di suatu perusahaan dan tidak membuang-buang waktu untuk mencari file tersebut. Pengertian kearsipan.
Kearsipan atau filing adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip atau file, mulai dari penciptaan, pencatatan, dan penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Oleh sebab itu, kearsipan adalah tata cara kita menyimpan dan tata cara kita mengurus warkat atau arsip itu sendiri. Dengan adanya sistem kearsipan, kita dapat menghemat waktu, tempat, dan juga tenaga kita secara cepat. Asas pengelolaan arsip. Asas kearsipan merupakan di mana pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengurusan surat yang disesuaikan dengan kedudukan unit kerja dalam suatu kantor atau organisasi. Nah, 3 asas kearsipan, di mana yang pertama, asas sentralisasi. Asas sentralisasi merupakan penyelenggaraan kearsipan yang dipusatkan pada suatu bagian organisasi atau unit kerja tersendiri, yakni di mana semua warkat atau dokumen disimpan dalam satu tempat atau ruang yang dikelola oleh satu unit sendiri. Nah, asas kearsipan mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yang pertama, adanya keseragaman prosedur dan perlengkapan arsip. Yang kedua, pengembangan pegawai ahli dalam wawasan dan keterampilan kearsipan. Yang ketiga, penyelenggaraan dan pengawasan lebih efektif karena tanggung jawabnya secara terpusat. Yang keempat, menghilangkan kekembaran salinan. Yang kelima, menjamin di mana bahwa surat atau warkat yang masuk atau keluar dengan perihal yang sama disimpan menjadi satu tempat. Yang keenam, penghematan biaya, perlengkapan, dan pegawai. Dan adapun kelemahan dari asas sentralisasi, yang pertama, sistem yang digunakan ada kemungkinan tidak sesuai dengan kegiatan bagian masing-masing. Yang kedua, pegawai arsip tidak memiliki pengetahuan bagian lain secara menyeluruh. Yang ketiga, makin besar bagian kearsipan, maka makin mudah hilangnya surat atau warkat. Yang kedua adalah asas desentralisasi, di mana asas desentralisasi merupakan penyelenggaraan kearsipan yang tidak dipusatkan pada satu unit atau bagian organisasi, tetapi penyimpanan surat atau warkat dilakukan pada bagian secara mandiri-mandiri. Nah, adapun keuntungannya yaitu mudah memperoleh atau warkat yang diperlukan. Yang kedua, waktu dan tenaga lebih hemat karena ada di lokasi unit atau bagian. Yang ketiga, sistem dan metode dapat disesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Dan adapun kelemahannya, yang pertama, tidak ada keseragaman prosedur dan perlengkapan. Yang kedua, pemborosan biaya dan perlengkapan. Yang ketiga, pengawasan secara keseluruhan dari pimpinan lebih lanjut. Yang keempat, kemungkinan terdapat kekembaran arsip karena tiap unit atau bagian memiliki sendiri-sendiri. Kita masuk yang ketiga adalah asas gabungan, di mana asas gabungan merupakan gabungan dari kelebihan asas sentralisasi dan asas desentralisasi, sehingga kelemahan dari asas tersebut dapat diminimalisir. Pada pelaksanaannya, unit sentral bertanggung jawab atas arsip inovatif kepada seluruh unit kerja atau bagian dari suatu kantor, sedangkan unit pengolah bertanggung jawab atas arsip aktif dari masing-masing kerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari kearsipan. Tujuan kearsipan menurut Bartos adalah menyatakan bahwa tujuan dari kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Sistem kearsipan. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang nama sistem kearsipan? Dan ada beberapa jenis sistem kearsipan. Pada kesempatan ini, yuk kita membahas tentang sistem kearsipan. Jadi, ada 5 jenis sistem kearsipan yang sering digunakan. Yang pertama, itu merupakan sistem nomor. Nah, sistem nomor ini merupakan penyimpanan sistem arsip yang biasa digunakan oleh arsipan yang melakukan indexing atau klarifikasi dokumen berdasarkan nomor atau numerik. Nah, jadi setiap orang melakukan arsip akan mengarsipkan dokumennya itu, membuat nama datanya itu dengan penomoran. Nah, selain itu, sistem arsip ini memiliki yang namanya kelemahan dan kekurangan. Yang pertama yaitu adalah kelebihannya. Kelebihan sistem ini lebih sederhana, lebih cepat, dan juga dapat digunakan pada semua jenis dokumen ataupun surat. Dan biasanya juga dicantumkan sebagai nomor referensi saat korespondensi dengan pihak eksternal ataupun pihak internal. Di samping kelebihannya, sistem ini juga memiliki yang namanya kelemahan. Nah, kelemahan sistem ini merupakan pada waktu untuk indexing yang lebih lama, banyak sekali folder yang digunakan untuk berbagai jenis dokumen.
atau surat dan membutuhkan ruang yang lebih luas untuk menyimpan semua arsipan atau menyimpan semua data-datanya. Nah, jenis yang kedua merupakan sistem abjad. Nah, sistem abjad ini merupakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Biasanya menggunakan metode penyusunan dokumen yang dilakukan secara berurutan, yaitu mulai dari huruf A sampai Z dengan berpedoman pada indeksing. Nah, biasanya kalau kita melakukan pengarsipan, kita akan membuat nama folder atau dokumennya itu A, B, sampai dengan Z. Selanjutnya, sistem abjad ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihan dari sistem abjad ini pada kemudahan dalam memahami penataan foldernya. Yang kedua, meminimalisir kesalahan karena dikelompokkan berdasarkan abjad. Yang ketiga yaitu lebih mudah mencari dokumen yang dibutuhkan. Misalnya ketika kita ingin mencari suatu folder, kita tinggal ketik saja apa nama foldernya dari A, B, sampai Z. Nah, selanjutnya ada juga kelemahan dari sistem ini. Kelemahannya yaitu membutuhkan banyak tenaga dalam memberikan label kepada foldernya. Dan yang kedua, kesalahan dalam penempatan berkas dan mudah dipalsukan. Nah, penempatan berkasnya ini misalnya dia merupakan folder yang seharusnya A, tetapi dimasukkan kepada folder yang B. Nah, itu merupakan kelemahan daripada sistem ini. Nah, yang ketiga merupakan sistem tanggal. Nah, sistem ini sangat cocok diterapkan dan biasanya metode yang digunakan untuk indexing dimulai dari tanggal datangnya dokumen atau surat, lalu disusun dengan frekuensi tertentu, misal harian, mingguan, bulanan, bahkan berdasarkan tahun sesuai kebutuhannya. Nah, jadi untuk kita mengarsipkan berdasarkan tanggal ini, bisa kita mulai dari datangnya surat atau dokumen kepada kita, lalu nanti kita buat dengan frekuensi berdasarkan hariannya, mingguannya, bulanan, atau tahunannya. Nah, arsip ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu tentang kelebihannya. Kelebihan arsip ini cocok digunakan bagi surat atau dokumen yang memiliki tanggal jatuh tempo, sangat mudah dan juga sederhana. Nah, maksudnya tanggal jatuh tempo, ada beberapa surat yang dia jatuh tempo. Misalnya contoh kayak surat undangan. Dan ketika kita arsipkan dia jatuh tempo, berarti surat ini sudah tidak dibutuhkan lagi atau tidak berguna lagi. Jadi bisa kita hapuskan. Dengan begitu sistem arsip kita akan bersih dan akan lebih mudah lagi. Selanjutnya, sistem arsip ini juga memiliki yang namanya kelemahan, yaitu sulitnya menemukan kembali jika sudah diarsipkan dan tidak murni menggunakan tanggal saja, harus dikombinasikan dengan abjad. Nah, maksudnya ketika sudah kita arsipkan, dokumen itu akan sangat sulit kita temukan karena dalam satu hari bisa aja ada beberapa dokumen atau surat yang datang dengan tanggal yang sama. Dan juga ketika kita mengarsipkan dokumen kita menggunakan metode ini, tidak bisa hanya kita memasukkan atau membuat nama data dokumennya itu menggunakan tanggal saja. Namun harus kita kombinasikan dengan abjad supaya kita lebih gampang untuk mencari dokumen yang kita arsipkan ketika kita butuh dokumen itu. Nah, sistem yang keempat merupakan sistem subjek. Sistem ini digunakan untuk menyimpan arsip yang dikelompokkan berdasarkan jenis masalah yang terjadi. Oleh karena itu, sistem ini sangat cocok diterapkan di dalam instansi pemerintah atau perusahaan. Nah, jadi sistem ini digunakan atau diarsipkan secara berdasarkan jenis masalah yang terjadi. Contohnya, masalah kebakaran. Jadi semua jenis dokumen yang berhubungan kebakaran akan disatukan. Begitu juga dengan misalnya dokumen pemasaran akan disamakan dan digabung. Sehingga sistem ini sangat efisien digunakan dalam satu instansi atau perusahaan. Nah, sama dengan sistem yang lainnya, sistem ini juga memiliki yang namanya kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu kemudahan dalam mencari keterangan yang dibutuhkan dan juga dapat dikembangkan dan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari dokumen yang kita butuhkan, kita akan sangat gampang mencarinya di arsip karena kita tinggal mengetik judulnya, maka arsip yang kita cari akan muncul dan akan sangat mudah untuk kita mencarinya. Kelemahannya yaitu sulit diklarifikasikan jika terdapat perihal subjek yang hampir sama padahal berbeda. Contohnya, permasalahan pembelian tanah dengan penjualan tanah hampir-hampir sama tetapi isinya berbeda. Nah, jadi itu merupakan kelemahan dari sistem ini. Nah, sistem yang terakhir atau sistem yang kelima itu merupakan sistem wilayah. Jadi, dokumen akan diklarifikasikan menurut kelompok tempat penyimpanan berdasarkan kota, daerah, atau negara dari dokumen berasal dan tujuannya.
Nah, contohnya ada dokumen atau surat dari Jakarta. Jadi nanti nama dokumen yang diarsipkan adalah Jakarta, atau mungkin dari Bandung, dari Medan, atau dari daerah lainnya. Maka nama arsipnya itu menggunakan nama kota dari dokumen itu berasal atau tujuannya. Nah, arsip ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya, yaitu mudah dicari jika keterangan wilayahnya sudah diketahui. Nah, dan lebih mudah mengetahui jika ada dokumen yang tersimpan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu keterangan dokumennya, kita akan sangat mudah mencari dokumen ini di dalam arsip. Tetapi ada juga kelemahannya, yaitu resiko kesalahan dalam menyimpan yang lebih besar. Misalnya, surat ini datang dari Bandung, seharusnya kita masukkan ke dalam folder Bandung, ternyata kita salah masukkan, kita masuk ke folder Jakarta. Jadi, akan sangat sulit nanti ketika kita mencari arsipannya ini. Nah, dan juga surat mengelompokkannya akan sangat sulit ketika alamatnya tidak lengkap dan perlu SOP yang jelas serta terperinci. Nah, bisa aja kita mendapatkan surat yang alamatnya kurang jelas, jadi kita bingung ingin memasukkan arsip ini ke daerah mana. Nah, jadi dibutuhkan alamat yang jelas dan SOP yang jelas juga serta yang terperinci. Jadi, itu merupakan kelima dari sistem kearsipan. Setiap kantor umumnya pasti memiliki permasalahan di dalam manajemen pengolahan kearsipan. Masalah-masalah ini pasti akan mengganggu pengolahan arsip itu sendiri. Maka, untuk mengantisipasinya, kita perlu memahami faktor apa saja yang menjadi masalah di dalam kearsipan. Berikut akan kita bahas. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya arsip. Dengan belum dipahaminya akan pentingnya arsip, hal ini akan mengakibatkan arsip yang sebagai pusat ingatan organisasi tidak dapat tercapai. Dan akhirnya, tugas-tugas di bidang kearsipan ini dipandang tidak memiliki nilai. Maka, kearsipan ini tidak akan berjalan secara optimal. Yang kedua, SDM tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Dalam mengelola arsip, perlu didasarkan pada persyaratan kualifikasi yang diperlukan. Pegawai kearsipan yang kurang cakap dan kurang terbimbing akan dapat mengimbangi perkembangan dalam bidang kearsipan. Oleh sebab itu, pegawai kearsipan ini harus memiliki wawasan yang luas dalam menganalisa perkembangan arsip di masa yang mendatang. Yang ketiga, antisipasi pertumbuhan arsip yang kurang dipahami. Bertambahnya volume arsip secara terus-menerus akan mengakibatkan tempat dan peralatan yang tersedia ini tidak dapat menampung arsip lagi. Oleh sebab itu, perlu adanya antisipasi kebutuhan ruang dan tempat dalam sebuah manajemen pengelolaan kearsipan. Yang keempat, belum adanya pedoman tata kerja pengelolaan kearsipan, sehingga masing-masing petugas ini melaksanakan pekerjaannya dengan tidak ada lagi keseragaman dan tidak ada tujuan yang jelas. Yang kelima, kurangnya tanggung jawab dalam peminjaman arsip. Belum dibudidayakannya pedoman tentang tata cara peminjaman arsip di masing-masing kantor, hal ini akan mengakibatkan setiap pegawai yang meminjam arsip tanpa ada peraturan yang jelas akan tidak bertanggung jawab atas arsipnya yang dipinjamnya masing-masing. Yang keenam, penggunaan arsip yang terlalu lama. Jika pengelola arsip memakai arsip dalam jangka waktu yang lama atau bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan, hal ini akan menghambat pihak lain yang juga membutuhkan arsip yang dimaksudkan tersebut. Yang ketujuh, sulit ditemukannya kembali arsip yang cepat dan tepat bila diperlukan oleh pihak lain. Hal ini mungkin karena belum adanya kesempurnaan atas sistem ataupun petugas yang belum terampil di dalam manajemen kearsipan ini. Yang kedelapan, belum dipikirkannya mengenai rencana untuk mengadakan penyusunan arsip di unit operasional maupun di kantor secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan arsip semakin bertumpuk, bercampur aduk, dan tidak dapat tertampung lagi. Yang kesembilan, adanya arsip yang diterima dan dikirim oleh suatu unit yang lepas dari pengawasan. Hal ini dikarenakan unit pengawasan yang telah ditentukan ini tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Maka hal tersebut yang disebabkan karena adanya pejabat ataupun pelaksana kearsipan ini tidak memperdulikan fungsi dari unit pengawasan. Itulah permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam kearsipan. Penanggulangan masalah kearsipan. Yang pertama, perhatian dan dukungan dari pimpinan setiap kantor atau organisasi untuk memberikan pengertian dan peningkatan kesadaran akan pentingnya bidang kearsipan dalam keseluruhan proses administrasi. Nah, perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang akan menjamin dan menunjang keberhasilan usaha perbaikan dan penyempurnaan di bidang kearsipan. Yang kedua, dalam rangka menambah kecakapan atau keterampilan
pegawai kearsipan. Maka perlu adanya pembinaan dan pendidikan dan pelatihan yang meliputi segala aspek kearsipan bagi para pejabat dan pelaksana secara terarah. Nah, agar dapat mengimbangi perkembangan seterai dapat memenuhi syarat kualifikasi tertentu. Yang ketiga, penyediaan dan penambahan fasilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelancaran pada saat bidang pekerjaan dalam kearsipan. Nah, terutama bila volume arsip secara meningkat. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan tentang adanya anggaran belanja yang jelas, khususnya untuk pengelolaan arsip, agar dapat memungkinkan pelaksanaan pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, perlu dimiliki dan diberlakukannya pedoman tata kerja kearsipan di suatu kantor sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pekerjaan bagi para petugas pelaksana. Nah, hal tersebut akan menimbulkan atau menambah gairah kerja dari pejabat pelaksanaan dalam rangka memperlancar pekerjaan. Yang kelima, perlu dibakukan atau dibudayakan pedoman tentang tata cara disiplin kerja yang merupakan suatu sikap yang perlu dipelihara dan dibina secara terus-menerus. Nah, meskipun para pejabat pelaksanaan telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk bekal melaksanakan tugasnya, akan tetapi bila tidak ditunjang dengan adanya ditetapkan, maka akibatnya akan sia-sia belaka. Yang keenam, penggunaan arsip oleh pihak atau unit lain menuntut adanya koordinasi antara unit dalam suatu kantor. Hal tersebut turut mempengaruhi faktor disiplin, mengingat aktivitas bidang kearsipan tidak dapat terlepas dari faktor hubungan kerja dengan unit-unit atau pihak lainnya. Yang ketujuh, sehubungan dengan sulitnya ditemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat bila diperlukannya oleh pihak lain, maka salah satu usaha penanggulangannya adalah perlu teliti kembali dalam kelemahan sistem penataan arsip yang digunakan atau prosedur lainnya untuk kemudian diadakannya perubahan atau penyempurnaan sesuai kebutuhan, atau mungkin sudah waktunya untuk melakukan penyederhanaan tata kerja. Yang kedelapan, perlu adanya pemikiran untuk merencanakan pengadaan penyusutan baik di unit operasional maupun di pusat arsip organisasi supaya dapat lebih melonggarkan tempat penyimpanan dan akhirnya akan memudahkan pencarian arsip yang masih aktif. Yang kesembilan, perlu adanya pengawas atau unit pengawas dalam rangka pengendalian agar pengelolaan arsip dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke guys, tadi saya dan teman-teman saya sudah membahas keseluruhan tentang arsip. Nah, sekarang tiba saatnya kita kepada penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya bahwasannya arsip atau filing adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip atau file, mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, sampai kepada penyimpanan. Nah, proses kegiatan kearsipan ini menggunakan sistem tertentu dalam menyusun pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Nah, selanjutnya, arsip juga memiliki syarat bahwasanya arsip adalah himpunan lembaran tertulis, catatan tertulis yang disebut dengan warkat yang harus memenuhi 3 syarat. Nah, yang pertama itu merupakan kumpulan warkat, yang kedua mempunyai nilai guna, dan yang ketiga merupakan disimpan menurut sistem tertentu dan apabila diperlukan dapat ditemukan secara cepat dan tepat. Nah, arsip juga memiliki yang namanya peranan. Yang pertama yaitu alat utama ingatan organisasi. Yang kedua, bahan atau alat pembuktian atau bahan otentik. Yang ketiga merupakan bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Nomor 4 itu merupakan barometer kegiatan suatu organisasi, mengingat setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. Nah, peranan yang terakhir atau nomor 5 yaitu merupakan bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Nah, selanjutnya arsip juga memiliki fungsi, yaitu fungsi arsip dinamis dan fungsi arsip statis. Fungsi arsip dinamis ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama yaitu arsip aktif, yang kedua arsip semi aktif, dan yang ketiga arsip inaktif. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi arsip. Selanjutnya, arsip juga dituntut harus mempunyai nilai guna. Nilai guna arsip ada 2. Yang pertama yaitu adalah nilai guna primer, yang kedua nilai guna sekunder.
Nah, nilai guna primer ini merupakan nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Sedangkan nilai guna sekunder merupakan nilai guna kebuktian dan nilai guna informasional. Nah, selanjutnya di samping itu semuanya, arsip juga atau kearsipan pasti memiliki yang namanya permasalahan. Nah, ada 9 permasalahan daripada arsip. Yang pertama itu merupakan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya arsip. Nah, yang kedua, sumber daya tidak memiliki klarifikasi atau kualifikasi yang cukup. Yang ketiga merupakan bertambahnya volume arsip secara terus-menerus. Yang keempat, belum dimilikinya pedoman tata kerja kearsipan. Yang kelima, itu merupakan tidak diberlakukannya sistem kearsipan. Yang keenam, peminjaman arsip yang lama. Yang ketujuh, sistem yang lama dalam menemukan arsip. Yang kedelapan, tidak mengadakan penyusutan arsip. Dan yang kesembilan merupakan lepasnya pengawasan akan kearsipan. Nah, itu semuanya merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam kearsipan. Nah, selanjutnya ada yang namanya asas kearsipan. Nah, asas kearsipan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan surat yang disesuaikan dengan kedudukan unit kerja dalam suatu kantor atau organisasi. Asas kearsipan juga memiliki 3 jenis. Yang pertama itu asas desentralisasi, yang kedua asas desentralisasi, dan yang ketiga merupakan asas desentralisasi terkendali atau gabungan. Nah, teman-teman, itu merupakan kesimpulan dari semua apa yang kami jelaskan. Nah, kami minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kami ketika kami memaparkan materi yang kami jelaskan. Terima kasih.